Chapter 175. Sebulan kemudian, di ibu kota kekaisaran. Di taman yang memesona keindahan dan nyanyian burung, kaisar duduk di seberang seorang lelaki tua keriput di bawah paviliun. Jika dilihat lebih dekat, mudah untuk mengenalinya sebagai Tuan Sima. Sebuah meja batu diletakkan di antara mereka, dengan papan catur berisi bidak hitam dan putih. Pak Sima sedang memainkan bidak hitam. Kaisar memegang sepotong putih, masih belum jelas tempat terbaik untuk meletakkannya. Ketika akhirnya dia meletakkannya, dia terkekeh sedih, "Tuan, keahlian Sima sangat bagus. Aku sangat kekurangan. Tapi bisakah kamu setidaknya memberiku kelonggaran sebagai kaisar? Kamu sudah memenangkan 10 pertandingan." "Hahaha, Yang Mulia terlalu rendah hati. Tuan." Sima terkekeh, "Aku hanya bisa memahami luas kaki persegi ini, sementara Yang Mulia bermain dengan seluruh bangsa dalam pikiran. Bagaimana keterampilan aku yang sedikit bisa dibandingkan? Yang Mulia mungkin telah kalah dalam 10 pertandingan catur tetapi telah menyelesaikan masalah tanah. Akulah yang jatuh sangat pendek." "Hahaha, Pak Sima tidak boleh bercanda. Di negeri ini, tidak diketahui siapa yang akan menjadi pemenang sejati. Tapi Yang Mulia sudah menyiapkan segalanya dan hanya menunggu bagian terakhir, kan?" Pak Sima tertawa terbahak-bahak sambil meletakkan sepotong hitam di papan tulis. Wajah kaisar berkerut sesaat saat mereka bertukar pandang. Kemudian mereka tertawa terbahak-bahak. "Ayah kekaisaran!" Sebuah teriakan menggelegar datang dari belakang, mengguncang tanah sebagai akibatnya. Kaisar melambai kepada pelayan untuk membersihkan papan. "Sialan, bocah itu kembali lagi." "Hahaha, Yang Mulia tidak perlu khawatir. Aku sudah siap." Sima melambaikan tangan kepada para pelayan untuk pergi, sambil tersenyum ke papan. "Kali ini aku membawa papan besi hitam agar pangeran ketiga tidak mengganggu pertandingan." Kaisar tersenyum, "Tuan Sima bijaksana." Sesosok yang tidak asing mulai terlihat. Lemak itu melompat-lompat dan mengguncang tanah dengan setiap langkah. Kaisar menoleh ke Yuan Chong yang berbobot berat dan meratap. "Apa yang dimakan anak ini untuk tumbuh lebih gemuk dalam 3 bulan ini?" Bang! Yuan Chong berlari sekuat tenaga pada kaisar, basah kuyup, dan dipenuhi kepanikan. Menyaksikan bola semakin besar, kedua gadis pelayan itu merasa takut akan nyawa mereka bahwa lemak itu akan tergelincir dan langsung meluncur ke arah mereka. "Konjer, pelan-pelan." Kaisar menunjuk ke arahnya dengan tidak sabar. Tapi peringatan itu jatuh ke telinga tuli Yuan Chong saat dia berusaha memahami. "Apa yang kamu katakan, Ayah Kekaisaran?" Matanya akhirnya menangkap tentang siapa tamu kaisar itu, telah merampas perhatiannya dari apa yang ada di depan. Sebuah batu nakal menemukan dirinya di jalannya, dan lemak itu sekarang jatuh ke tanah seperti 1 ton batu bata. Dia merasa aneh karena tanah semakin dekat, kelembaman bekerja melawannya dan mengubahnya menjadi bola daging yang benar-benar hidup yang berguling-guling langsung menuju kaisar. Kaisar berdiri dengan kaget dan mundur. Pak Sima terlalu berlebihan. Pangeran ketiga adalah pria dengan bakat luar biasa. Siapa lagi yang bisa memiliki bentuk presisi seperti itu? Bam! Dalam desahannya, Yuan Chong mendapati dirinya menembak tepat di depannya, mengambil keluar dari meja batu secara kebetulan juga. Papan catur besi hitam juga terlempar ke tanah dan permainannya berserakan di mana-mana. Wajahnya berkedut, Pak Sima berdiri ternganga di bola daging, gatal untuk mengutuknya. Bola mengincar pertandingan selama ini, tetapi siapa yang mengira untuk mengangkat catur pada saat yang mengerikan itu?
Dan dia bahkan berjanji pertandingan catur tidak akan tersentuh. Itu tidak hanya disentuh, tetapi papan itu terlempar seluruhnya. Tuan Sima, kamu baik-baik saja? Yuan Chong menggosok tulang punggungnya yang malang saat dia merangkak dengan kakinya yang gemuk. Mata Sima berkedut dan menarik napas dalam-dalam. Pangeran ketiga, hanya sedikit yang berhasil membuatku malu. Kamu harus bangga menjadi salah satu dari mereka. Yuan Chong bingung, mengedipkan anak anjingnya yang besar mata tanpa sadar. Tiba-tiba, sebuah teriakan datang dari belakangnya. Conjure, sudah berapa kali aku memberitahumu bahwa seorang pangeran harus tetap tenang dan tegak. Apa yang membuatmu begitu panik sehingga kamu harus kehilangan semua kesopanan? Dengan kelincahan yang luar biasa, Yuan Chong berlutut dan menangis. Ayah kekaisaran, kali ini besar sekali, Titanic. Titanic apa? Apakah kamu akan mengatakan langit akan runtuh? Dengan mendengus marah, Kaisar menjentikkan lengan bajunya ke para pelayan untuk mengatur ulang meja dan membawakan teh. Dia mengambil kembali tempat duduknya dan berteriak dengan dingin pada Yuan Chong, selama abad yang lalu, Kekaisaran Tianyu telah harmonis, dipenuhi dengan kedamaian dan kemakmuran. Peristiwa terbesar hanya 50 tahun yang lalu, ketika Quan Rong telah melintasi perbatasan. Yang kedua adalah kematian Yu Guiqi 2 bulan lalu. Apa yang bisa lebih parah dari keduanya? Yuan Chong memuncak pada kaisar saat dia bergumam, "Ayah kekaisaran, masalah ini memang serius. Setidaknya jauh lebih banyak daripada situasi 2 bulan lalu." Kaisar hendak menuangkan teh ketika wajahnya berubah muram. Siapa kali ini? Tetua ke-6 Mary Woods, Lin Zitian. Yuan Chong berlutut saat dia melaporkan. Wajahnya berkedut. Kaisar mengambil napas dalam-dalam dan mengambil cangkir tehnya. Lin Zitian, dia bisa dikatakan seseorang yang penting, tetapi tidak seperti Yu Guiqi. Yah, dia sudah mati sekarang. Oh, dan siapa yang membunuhnya? Pelayan klan Luo, Zuo Fan. Apa? Dia lagi. Kaisar mengangkat alisnya. Anak ini hanya tahu bagaimana membuat masalah. Pertama adalah lembah neraka dan sekarang Mary Woods. Dia hanya tidak tahu batasnya dan mungkin akan berakhir mati di selokan di suatu tempat. Siapa yang tahu dengan keberuntungan apa dia berhasil membunuh Yu Guiqi, dan sekarang dia mengira dia jagoan di sekitar sini. Tapi yang mulia, dia adalah pilar klan Luo. Apapun yang dia lakukan akan kembali menggigit klan Luo. Sementara pesanan mutiara rahasia kamu. Aku tahu. Kaisar melambai padanya sambil tersenyum. Dia menoleh untuk melihat mata Pak Sima berkedip-kedip, seolah sudah tahu apa yang dia rencanakan. Aku berasumsi Pak Sima menyukai bakat dan ingin mengulurkan tangan, mungkin. Hahaha, membantunya berarti membantu klan Luo, yang pada gilirannya membantu yang mulia. Baiklah, jika Tuan Sima ingin membantunya, silakan. Aku yakin Mary Woods akan mempertimbangkan kehadiran Tuan Sima dan akan menahan diri. Kaisar tersenyum. Yuan Chong menatap keduanya lalu berkata, Tuan Sima, aku akan merepotkan kamu untuk pergi ke lembah neraka. Kenapa aku? Tanya Pak Sima. Membunuh Yu Guiqi saja membuat lembah neraka menanggung kebencian yang mendalam terhadap Zuo Fan. Pergi tidak ada gunanya. Dengan senyum licik, Yuan Chong menjawab, karena anak itu juga merampok lengan kelima tetua lembah neraka. Lembah neraka adalah tong bubuk yang siap meledak. Mungkin wajahmu cukup bagus untuk membungkamnya. Apa? Kaisar dan Tuan Sima menjawab di waktu yang sama. Sementara Pak Sima ternganga.
Maksudmu anak itu mengambil tangan tetua kelima lembah neraka? Bagaimana mungkin? Ten. Sima mengedipkan keterkejutannya. Penatua kelima itu adalah kultivator tubuh yang kuat, sama seperti tetua ketiga paviliun naga terselubung. Dia dikenal sebagai kera Diamondback karena menghancurkan seluruh gunung. Dan kamu bermaksud memberitahu aku bahwa ahli terkenal ini tangannya dirusak oleh anak tak dikenal? Siapa yang tidak dikenal? Pada titik ini, seluruh Tianyu mendengar tentang Demon Archon ini, Zuo Fan. Dia menyebabkan sensasi di pertemuan 100 pil, bertarung 1 lawan 7, namun berdiri tak terkalahkan. Sementara 7 rumah bangsawan berubah menjadi bahan tertawaan, dengan 3 tewas dan 1 lumpuh. Yuan Chong diejek. Ini bahkan lebih mengejutkan Kaisar dan Tuan Sima. 3 meninggal dan 1 lumpuh. Lin Zitian meninggal dan sesepuh kelima lumpuh. Lalu siapa 2 lainnya? Kaisar menjadi gugup. Siapa? Vicious Pilking, Yan Song. Yuan Chong berbicara dengan hati-hati. Segelombang keduanya tersentak kaget. Lin Zitian yang mati bukanlah masalah besar. Tetapi Vicious Pilking lebih terkenal bahkan dibandingkan dengan Yu Guiqi, dan lebih kuat, jauh lebih kuat. Dengan kematian Vicious Pilking juga, Pilking Hall tidak akan beristirahat sampai mereka atau Zuo Fan mati. Sialan bocah ini, apakah dia ingin membangkitkan surga itu sendiri? Dia berpikir bahwa karena klan Luo berada di bawah perlindungan kita, dia bisa pergi kemanapun dan membunuh siapapun? Kaisar sangat marah. Ten. Sima menegakkan janggutnya dan menghela nafas, menebak membuat badai juga merupakan sebuah bakat. Siapa yang tahu klan Luo yang tidak penting bisa memunculkan orang biadab seperti itu? Hahaha, cukup lucu. Petik 2. Sima, jangan hanya menyukai bakat semacam itu di depanku. Anak ini melewati menusuk sarang lebah dan sekarang menikam di surga. Berantakan dengan 3 rumah dalam 1 ayunan sungguh menakjubkan. Dia akan segera menemukan dirinya mati, betapa menakjubkannya dia. Kaisar terengah-engah marah. Aku berharap dia yang akan menghidupkan kembali klan Luo, tapi sekarang. Aku hanya berdoa dia tidak akan berakhir mengundang malapetaka dan menghancurkan klan Luo sama sekali, dan Secret Pearl Order aku. Ten. Sima terkekeh dan mencoba menenangkannya. Yang mulia, paling buruk, aku hanya perlu campur tangan dan mengikatnya sehingga dia tidak akan melakukan aksi lagi. Pada akhirnya, 3 rumah tidak berani secara terbuka menentang kekuatan kekaisaran, mengejar klan Luo. Mungkin bukan mereka, tapi 1 rumah. Yuan Chong berbisik sambil tersenyum. Sekarang keduanya ingat ada 1 orang mati lagi yang belum ditemukan. Siapa dia? Imperial Father. Sebaiknya kau duduk. Yuan Chong menekankan setiap kata. Tuan muda kedua Regen Estate, Huang Pu Qingyun. Segelombang. Tuan. Sima menjadi bodoh. Kaisar mengalami serangan panik, bernapas masuk dan keluar untuk akhirnya memulihkan suaranya. Hatiku, sial. Bocah ini pergi dan menusuk langit. Chapter 176. Keheningan telah menelan taman kekaisaran, yang belum pernah dilihatnya sejak pembuatannya. Bahkan burung-burung merasa situasinya mengerikan, tidak mengintip. Yuan Chong melihat dengan hati-hati pada kaisar yang serius tenggelam dalam pemikiran yang mendalam. Ten. Sima mengerutkan kening. Yang mulia, dengan betapa tidak proporsionalnya masalah ini, aku menyerahkan keputusan kepada kamu. Mungkin menyerah pada klan Luo adalah. Kaisar mulai mondar-mandir, alisnya terkunci rapat. Setelah berabad-abad, dia berhenti. Matanya sangat tenang,
sementara juga menyembunyikan sedikit niat membunuh yang membekukan. Tidak, aku harus melindungi klan Luo dan bocah itu. Melambaikan tangan, Kaisar berteriak, aku selalu menerapkan toleransi dalam keputusan aku. Tapi ini sudah cukup jauh. Mereka akan mendorong aku ke jurang jika aku membiarkan ini terjadi. Ini keputusan aku. Beritahu Marsekal Dugu untuk bergerak cepat. Tidak ada waktu untuk hilang. Apa? Yang kedua dari 4 pilar, Dewa Perang Dugu Zantian akan kembali? Yuan Chong ragu-ragu untuk berbicara, tetapi Pak Sima menunjukkan keresahannya. Yang mulia, kamu tidak bisa. Marsekal Dugu mempertahankan perbatasan. Kuan Rong tidak akan berani melangkah keluar dari Thunder Pond bersamanya di sana. Perbatasan akan kacau jika dia pergi. Kamu berlebihan. Selama 30 tahun, perbatasan itu damai. Kaisar memotong nasihat Tuan Sima. Matanya berkilat dingin. Aku akan menunjukkan sepupuku, milik siapa tanah ini. Dia telah melewati batas terakhirku. Dengan gemetar di dalam hati, Tuan Sima tahu bahwa Kaisar telah mengambil keputusan dan menghela nafas. Yuan Chong membungkuk dan kemudian menarik diri dengan dekret tersebut. Kaisar mendongak, matanya berkedip saat dia tertawa dingin. Kediaman Perdana Menteri di Ibu Kota Kekaisaran. Perdana Menteri Zhuge Changfeng sedang berayun di kursi goyangnya dengan mata tertutup saat istirahat. Tiba-tiba, sesosok hitam datang dan berbisik sebelum menghilang lagi. Membuka matanya, Zhuge Changfeng mengungkapkan ekspresi perhitungan saat senyum tumbuh di wajahnya. Monyet itu telah menimbulkan cukup banyak keributan di kuil surgawi dan membuatnya gugup. Bahkan agar orang tua itu kembali. Hahaha, waktu untuk perang antara 7 rumah dan dia akan segera tiba. Karena ini masalahnya, izinkan aku membumbui semuanya. Star Raider, referensi perjalanan ke barat. Raja Kera selalu membuat kekacauan dalam setiap tugas yang diberikan Kaisar Giok kepadanya. Zhuge Changfeng melihat ke halamannya, Penatua Yin dan Yang. Perdana Menteri Zhuge, apa yang kamu minta dari kami? Satu sosok hitam dan satu putih melintas di hadapannya. Zhuge Changfeng tersenyum, apakah kamu tahu di mana Gunung Thunder Swarm berada? Ini adalah tempat untuk salah satu sekte penjaga pohon kekaisaran, sekte perencana iblis. Ada penghalang besar di sana. Itu menahan 4 penjahat terbesar, sekarang menderita sambaran 10.000 petir setiap hari selama 60 tahun terakhir. Penatua berambut hitam itu berbicara. Mengangguk, Zhuge Changfeng tersenyum, bagus sekali. Bisakah kamu pergi ke sana dan mengeluarkan mereka? Apa? Keduanya bertukar pandang, mengira mereka salah dengar. Perdana Menteri Zhuge, mengapa kamu menginginkannya? Ini adalah masalah sekte perencana iblis yang tidak boleh kita campuri. Tidak hanya 4 murid biadab yang berada di jalur kultivasi iblis, tetapi juga memegang posisi kunci dalam sekte tersebut. Mereka tidak bisa digunakan. Tetua berambut putih itu menangkupkan tangannya. Menggelengkan kepalanya, Zhuge Changfeng berkata, 4 orang tua itu telah terjebak di sana selama 60 tahun. Demon Scamming Sect tidak peduli lagi. Selama kita tutup mulut tentang ini, tidak ada yang akan tahu. Juga, aku tidak pernah berencana merekrut keempatnya. Sekarang, bisakah kalian berdua melakukannya atau tidak? Tentu saja, kedua tetua itu mengangguk. Mereka mungkin tidak berasal dari sekte besar, tetapi keterampilan mereka telah sangat diasah selama berabad-abad. Sebuah penghalang belaka tidak bisa menghentikan mereka. Mengangguk, Zhuge Changfeng tertawa, bagus, sekarang pergi.
Tianyu yang sudah gelisah akan segera mencapai titik didihnya. Hahaha. Sementara itu, Tuan Paviliun Naga terselubung, Long Yifei, mendengarkan bersama para tetua laporan Long Jiu. Keterkejutannya gamblang. Setelah Long Jiu selesai, semua bugeyet. Maksud kamu, tetua kelima lembah neraka kehilangan lengan? Tetua ketiga berteriak. Memahami perasaannya, Long Jiu tersenyum kecut ketika dia menyarankan, kakak ketiga harus santai. Anak itu telah meminum pil meledak terlebih dahulu. Jika kamu telah mengambilnya, tapi kamu juga mengatakan bahwa tetua kelima memakannya juga. Wajah tetua ketiga tenggelam dalam kekecewaan. Long Jiu buru-buru berkata, ya, kamu benar. Tapi anak itu makan 5. Jika kau mengambil 5, aku akan mati. Petik 2. Tetua ketiga memotongnya sambil mendesah. Dia menggelengkan pikirannya dengan jernih, dan melanjutkan, selain itu, dia hanya berada di tahap tempering tulang. Yang muda selalu mengungguli yang tua. Aku pasti terlalu banyak dalam beberapa tahun. Long Jiu melihatnya tenggelam dalam depresi tetapi tidak tahu harus berkata apa untuk membuatnya merasa lebih baik. Jika kamu tahu apa yang terbaik untuk kamu, jangan membandingkan diri kamu dengan monster kecil itu. Seorang tetua dengan rambut putih berteriak, penatua ketiga, mengapa kamu masih bertahan untuk beberapa kehormatan kecil? Apakah kamu tidak mendengar apa yang dipertaruhkan di sini? Huangpu Qingyun dari Regent Estate terbunuh. Benar, Imperial Tyrant Body Art Regent Estate adalah seni tubuh mistis. Namun, anak itu menghancurkan tubuh bagian bawah Huangpu Qingyun hingga berkeping-keping. Seberapa kuat tubuh yang harus dia miliki untuk menariknya? Aku tahu bahkan aku gagal. Penatua ketiga tampak lebih murung. Para tetua yang berbicara memegang dahinya, saudaraku putus asa. Dia kemudian menoleh ke Long Yifei, Tuan Paviliun, masalah ini menyangkut Regent Estate dan sebaiknya kita tidak melibatkan diri. Jika Regent Estate menyeret kita ke dalam ini karena anak itu. Tapi apakah kamu tidak mendengar Long Jiu? Regent Estate menargetkan setiap rumah lainnya. Bahkan jika masalah dengan Zuo Fan tidak pernah terjadi, cepat atau lambat mereka akan datang mengetuk pintu kita. Jika kita memutuskan hubungan dengan Zuo Fan, kita hanya akan menghindari kebenaran. Kami mungkin akan segera mengikuti jejak Drifting Flowers Edifice. Penatua lain menyela. Dari apa yang kamu katakan, kamu ingin kami bekerja sama dengan Zuo Fan untuk menangkis Regent Estate? Ini memberi mereka alasan untuk melenyapkan kita dari bumi. Itu akan terjadi bahkan tanpa alasan. Tidak bisakah kita melihat seberapa besar ambisi yang dimiliki Bupati Estate? Ini akan mengakhiri kita dengan cara yang sama seperti yang terjadi pada Drifting Flowers Edifice. Aku lebih suka bertarung sekarang daripada melihat itu terjadi. Cukup. Long Yifei berteriak mengatasi keributan, memecahkan argumen, akulah yang setuju untuk menjadi sekutu Zuo Fan, dan ini tidak akan berubah bahkan sekarang. Tampilan anak itu telah membuka mata aku, menyadari bahwa dia akan sangat membantu kami. Aku akan mengatakan ini lagi. Selama Zuo Fan hidup, aliansi kami dengan klan Luo masih berlaku. Tapi Tuan Paviliun, Regent Estate. Cukup, ini keputusan aku. Mata Long Yifei berkilat, aliansi kami dengan Zuo Fan selalu diikuti dalam kegelapan. Regent Estate tidak tahu ini terjadi. Mereka tidak ada gunanya melawan kita. Jadi itu sebabnya. Para tetua lainnya berseru, Tuan Paviliun brilian. Petik 2. Brilian sekali. Itu disebut taktik. Long Yifei tertawa pahit.
Dia mungkin paling membenci orang seperti ini, tapi demi rumahnya, ini adalah pilihan terbaik. Tuan Pavilion, Regent Estate mengirim surat. Seorang murid berteriak dari luar pintu. Long Yifei memandang para tetua lalu membiarkan pria itu masuk. Regent Estate datang dengan cepat. Murid itu membungkuk di depan Long Yifei dan menyerahkan surat itu dengan kata-kata Regent Estate yang ditulis dengan emas di atasnya. Long Yifei terkejut saat dia membukanya. Tetua ketiga mengambil surat itu dan matanya melebar. Regent Estate akan mengadakan pertemuan setengah bulan dari sekarang. 7 rumah akan bersidang dan berencana untuk menghilangkan momok iblis. Maksudmu? Long Yifei mengangguk. Bupati Estate memainkan langkah ganas kali ini. Terakhir kali mereka melakukan ini hanya 300 tahun yang lalu. Iya, tapi monster kecil itu 300 tahun yang lalu membuat 7 rumah menjadi gila. Sementara kali ini, Regent Estate memainkan langkah ini hanya untuk keuntungannya sendiri tanpa meminta pendapat ke-6 rumah tersebut. Itu pada dasarnya bertindak seolah-olah itu adalah kepala dari 7 rumah. Tetua ketiga meludah, Pavilion Naga terselubung tidak bisa kalah lagi dalam debat esoterik berikutnya. Yang lain semua mengangguk. 5 rumah lainnya menerima undangan Regent Estate secara bersamaan. Tiba-tiba, 6 rumah sekarang sedang dalam perjalanan untuk bertemu dengan Regent Estate dengan rencana untuk menyingkirkan dunia dari Demon Archon Zuo Fan. Aco gelombang. Zuo Fan sedang melaju kencang menuju klan Luo ketika dia tiba-tiba merasa kedinginan dan bergidik. Dia menggosok hidungnya, brengsek. Siapa yang mengutukku kali ini? Kenapa punggungku terasa merinding? Hahaha, Stuart Zuo menendang badai di Drifting Flower City, dengan ribuan korban. Kesedihan mereka pasti tertuju pada kamu. Vicious Pilking tertawa di sisinya, bersenang-senang. Zuo Fan mengangkat alis dan mengejek, Elderian, kesedihan Drifting Flowers Edifice jauh lebih kuat pada kamu. Tidakkah kamu merasakan hawa dingin dari puluhan ribu murid perempuan yang mencurahkan semua kesedihan dan rasa sakit mereka padamu? Raja Pil Iblis tertawa terbahak-bahak, aku sudah terbiasa. Zuo Fan menyeringai. Tak satu pun dari mereka adalah orang baik sehingga ejekan ini tidak berpengaruh pada mereka berdua. Tunggu, Zuo Fan tiba-tiba berhenti dan Vicious Pilking bertanya. Ada apa? Sambil terkekeh, Zuo Fan berkata, mereka bergerak cepat. Sebuah penyergapan diletakkan untuk kita tidak setengah mil dari sini. Chapter 177. Apa? Vicious Pilking menyaksikan Zuo Fan bingung. Kemudian, dia teringat bagaimana jiwa Zuo Fan di kota bunga yang mengapung mencapai panggung Radiant dan mengetahui bidang pembedaan. Dan setelah sekian lama berlalu, akan aneh jika dia tidak bisa lebih terbiasa dan mendeteksi gerakan dalam jarak setengah mil. Menutup matanya, Zuo Fan berkata, di hutan setengah mil, 2 orang bersembunyi di barat. Dari energi mereka, mereka pasti berasal dari lembah neraka. Di timur, ada juga 2 pemain cepat, mungkin Mary Woods. Dan akhirnya 2 di utara dengan udara berat tentang mereka. Penggarap seni tubuh Imperial Tyrant adalah ahli dari Regent Estate. Dan keenamnya berada di lapisan 5 Provon Heaven Stage. Stuart Zuo luar biasa menggunakan kemampuan Radiant Stage. Vicious Pilking memuji, sekarang kita bisa menghindari mereka dan membiarkan mereka menunggu selamanya. Hahaha. Menyelidiki alisnya, Zuo Fan mencibir, dan mengapa kita harus melakukannya? Karena mereka ada di sini, sebaiknya kita adu domba saja. Stuart Zuo, kamu tidak bisa. Vicious Pilking bingung ketika dia mencoba menjelaskan, mereka jelas siap kali ini.
Di kota bunga melayang, kamu melawan kami berempat, dan, meskipun menyakitkan untuk diakui, kami meremehkan kamu. Belum lagi, kami semua dari rumah yang berbeda, dengan celah dalam kerja sama kami. Sekarang rumah-rumah mengirim pasangan, bahkan jika kamu meminum pil itu lagi, itu hanya akan membuat mereka menyeretnya keluar dan mengakhiri kamu pada titik terlemah kamu. Mengangkat alis, Zuo Fan menatap dia secara mendalam. Aku tidak berpikir orang tua itu akan begitu peduli begitu cepat. Dia berkata, aku sendirian saat itu, tetapi bukankah aku memiliki kamu sekarang? Aku. Vicious Pil King menggelengkan kepalanya. Orang-orang biasa takut padaku karena Rainbow Cloud Palemku. Tetapi dengan berapa banyak yang ada di sini, hanya satu yang harus menanggung beban racunku dan aku akan mati. Nanti, dia hanya harus mengambil penawarnya dari Pil King Hall. Aku yakin kamu jelas tentang ini sejak kamu melawan murid aku. Petik 2. Memang, dia menyamar sebagai Song Yu pada saat itu, tetapi tidak kenal lelah adalah kutukan racun Pil King Hall. Paling buruk, itu adalah satu kehidupan dengan harga yang lain. Apalagi musuh sekarang bekerja sama. Bahkan jika mereka diracuni, Pil King Hall akan menawarkan penawarnya dan ancaman Vicious Pil King akan menurun. Bagaimana jika kamu bisa meracuni mereka semua? Bukankah kekuatan mereka akan turun? Mata berkedip, seringai terpampang di Zuo Fan. Vicious Pil King sepertinya tidak mengerti, bagaimana aku bisa? Mereka tidak bodoh untuk duduk diam dan memegang telapak tanganku. Dan mereka semua adalah ahli surga yang mendalam. Mereka mungkin tidak dapat menggunakan kemampuan Radiant Stage, tetapi mereka setidaknya dapat membedakan gerakan apapun dalam radius 1000 meter. Saat kita mendekat, mereka akan melihat kita dan kita tidak akan memiliki kesempatan untuk melakukan pembalasan. Star Reader, mungkin penulis salah? Setengah mil pertama sekarang 1 kilometer? Silavin, mungkin tidak. Dia sudah terbiasa tapi, dia masih baru. Mungkin kemampuannya lebih kuat. Dan jika mereka tidak bisa melihat kita, Zuo Fan menonton Vicious Pil King dengan senyum main-main. Vicious Pil King bingung, lalu melihat pil merah dilemparkan ke arahnya. Vicious Pil King menyaksikannya dengan lebih bingung. Zuo Fan berkata, ini adalah pil penyembunyian energi, pil kelas 1. Selama sehari penuh, energi kamu tidak akan terkuras. Kecuali seseorang melihat kamu, atau ahli Radiant Stage secara aktif mencari kamu, tidak ada yang akan menyadarinya. Zuo Fan mengambil satu. Dalam sekejap, auranya menghilang. Vicious Pil King menyaksikan dengan kaget. Sejak kapan pil yang luar biasa seperti itu ada di dunia ini? Kenapa aku tidak pernah mendengarnya? Dan kelas 1 juga? Kejutan dan ketidakpercayaan Vicious Pil King bisa dimengerti. Zuo Fan mengejek, ini adalah resep pil kuno. Bagaimana kamu bisa mengetahuinya? Tapi itu tidak penting. Aku akan memberitahumu nanti karena aku merekrutmu untuk membantuku membuat pil. Pil penyembunyian energi akan sangat penting nanti. Untuk saat ini, tetap dekat. Kita akan bicara lagi setelah kita berurusan dengan lalat sial ini. Zuo Fan melanjutkan penerbangan. Vicious Pil King menelannya setelah beberapa saat terkejut lalu mengikutinya dengan penuh semangat. Mengesampingkan betapa menakjubkannya klan Luo, mempelajari pil kuno dari Zuo Fan ini merupakan hadiah tersendiri. Mengikuti anak ini adalah pilihan terbaik yang pernah aku buat. Hati Vicious Pil King menari dalam kegembiraan, sama seperti ketika dia membuat pil hidup pertama. Di bagian hutan yang tersembunyi,
dua tetua berbaju putih duduk di dua batu dengan mata tertutup. Meski begitu, mereka selalu waspada, mendengarkan setiap gemerisik, setiap hembusan angin. Hanya ketika mereka yakin embusan angin itu tidak dibuat oleh seorang ahli, barulah mereka bersantai. Kakak ketiga, apakah anak itu benar-benar akan lewat sini? Kami sudah melakukan ini selama berhari-hari dan masih belum ada tanda-tanda dia. Apakah dia sudah melewati kita atau mengambil rute lain? Seorang tetua bergumam. Penatua lainnya masih memejamkan mata dan posisinya di atas batu. Tuan Leng terkenal karena wawasannya. Dia tidak membuat kesalahan. Dia mengatakan bahwa kita akan bertemu pembunuh saudara keenam di sini, hari ini. Ini akan segera berakhir, bersabarlah. Tapi semua penantian ini sangat membosankan. Penatua lainnya menghela nafas. Kemudian, sebuah bayangan hitam bergerak mendekat, tidak terlihat oleh pasangan itu. Ketika sampai di belakang mereka, dengan raungan yang menggelegar, dua sayap menembus keduanya. Zuo Fan kemudian keluar dari bayang-bayang. Meludah darah, kedua tetua membuka mata mereka dan menengadahkan kepala ke belakang, hanya untuk melihat Zuo Fan memandang rendah mereka. Aku takut kalian berdua akan melihatku, jadi aku menggunakan elusive shadow art, tapi kalian selalu menutup mata. Kamu tidak bisa serius bahkan saat melakukan penyergapan. Mary Woods ditakdirkan untuk binasa. Di bawah keterkejutan keduanya, Zuo Fan memutar leher mereka. Kemudian, energi hitam menelan tubuh-tubuh itu, hanya menyisakan abu di belakangnya. Keduanya begitu tercengang sebelumnya, masih tidak percaya untuk tertangkap basah begitu saja. Zuo Fan mengangkat bahu. Dia mengetahui dari pertemuannya dengan Lin Zitian bahwa metode kultivasi Mary Woods sangat cepat. Jadi dia pikir dia lebih suka menangani keduanya dulu dan menghilangkan masalahnya nanti. Apa yang tidak dia duga adalah pasangan ini menunggu dalam penyergapan dengan mata tertutup. Mereka jelas memohon untuk itu. Maksudmu membunuh 4 tetua dari 7 rumah tidak menjamin kemungkinan apapun? Ya, mereka mempermudah aku untuk melakukan apa yang aku inginkan, setidaknya. Setelah melahap kedua ahli itu, dia bisa merasakan Yuan Qi di dalam dirinya melonjak. Zuo Fan berbelok ke barat, di mana para tetua lembah neraka menunggu. Musuh lama sepertinya sering bertemu. Zuo Fan mencibir, berubah menjadi bayangan, dan mulai menghantui jalannya ke depan. Para tetua di barat tidak seperti Mary Woods, menunggu dengan santai. Aura mereka muram dan mengawasi setiap tanda gerakan di sekitar mereka. Mereka mengenal Zuo Fan apa adanya dan tidak pernah lengah sedikit pun. Penatua ketiga, anak itu terlambat dan itu membuatku gugup. Seorang tetua mengawasi sekeliling, siap menerkam. Mata elangnya mengamati setiap incinya. Penatua lainnya sama waspadanya, tetapi melalui beberapa kebetulan yang aneh, dia selalu menjaga jarak 100 meter dari rekannya, penatua keempat. Anak itu tidak hanya membunuh tetua ketujuh tetapi bahkan melumpuhkan tetua kelima. Dia kejam sampai ke inti dan sulit untuk ditangani. Kita tidak boleh meremehkan dia karena berada di tahap tempering tulang. Dia akan segera datang dan kita harus bekerja sama dan menghindari berakhir seperti tetua ketujuh dan tetua kelima. Tenang. Aku menganggap anak ini ahli surga mendalam veteran. Penatua keempat mengangguk dengan ekspresi muram. Sebuah bayangan merayapi dirinya, mendengarkan kata-katanya. Zuo Fan mengangkat alis dan mengejek mereka dalam pikirannya. Kamu tidak mengatakannya. Sambutanmu terhadap musuhmu benar-benar layak untuk Kaisar Iblis ini.
Meskipun, bagaimana aku menyergap kamu ketika kamu begitu gelisah? Zuo Fan mulai mengingat dua limbah dari Mary Woods. Orang-orang itu menyelamatkannya dari banyak masalah. Tetapi bagaimana dengan pasangan ini? Dia akan kesulitan untuk menyingkirkan keduanya dengan cepat, belum lagi, mereka lebih tinggi dari tetua kelima di pangkat. Menghela napas, Zuo Fan mulai ragu. Kemudian, dia mendengar ledakan dan kabut pelangi naik di utara. Segala sesuatu yang disentuh kabut ini, baik itu tanaman, hewan, dan bahkan batu, membusuk. Kedua tetua tampak kaget. Rainbow Cloud Palm? Mengapa Pilking Hall ada di sini? Aku pikir mereka tidak termasuk dalam rencana ini. Penatua ketiga bertanya. Penatua keempat berhenti sejenak lalu melambai dengan acuh tak acuh. Hehehe, bukankah anak itu membunuh alkemis terbaik mereka? Aku mendengar bahwa dia mencuri mayatnya nanti. Ini adalah satu rasa malu yang tidak bisa mereka terima dengan berbaring. Aku menduga mereka datang ke sini dengan sukarela. Bagaimanapun, semakin banyak kita, semakin baik peluangnya. Petik 2. Tapi mengapa mereka menggunakan Rainbow Cloud Palm? Penatua ketiga berhenti sejenak kemudian sampai pada kesimpulan yang mengejutkan. Mata penatua lainnya bersinar dan berteriak, mereka menemukan anak itu. Sebaiknya kita cepat dan membantu. Namun sebelum mereka sempat terbang, mereka melihat dua orang bergegas ke arah mereka. Para tetua panik, bukankah mereka tetua Regent Estate? Mengapa mereka diracuni? Apakah itu kecelakaan? Di saat mereka ragu, sebuah bayangan melintas di belakang mereka. Chapter 178. Wow! Saat tetua ketiga dan tetua keempat masih mencoba memahami keracunan para tetua Regent Estate, Zuo Fan menikamkan sayapnya ke dada tetua keempat. Dia ditabrak dalam sekejap. Dia mulai merasakan perih di dadanya, lalu tubuhnya semakin lemah seiring dengan kehidupan yang mereda. Dia kemudian merosot ke tanah. Penatua keempat. Penatua ketiga meraung tetapi sayap kedua Zuo Fan sudah datang ke arahnya. Namun, kedua tetua ini cocok satu sama lain bahkan dalam kehidupan sehari-hari mereka, terlebih lagi dalam pertempuran. Mereka menyerang dan mundur sedemikian rupa sehingga mereka selalu menjaga jarak tetap. Ini terjadi sekarang juga, membuat serangan Zuo Fan hanya menjatuhkan tetua keempat sementara tetua ketiga terlalu jauh untuk dia jangkau tepat waktu. Penatua ketiga melompat mundur dan menghindari sayap petir. Dia melihat mayat tetua keempat kemudian mengalihkan matanya yang merah ke Zuo Fan, haus akan balas dendam. Zuo Fan melirik mayat di bawahnya lalu ke ahli surga yang mendalam di seberangnya dan menyeringai. Apakah kamu penggemar iblis Arhon Zuo itu? Tetua ketiga mengepalkan tinjunya, auranya meledak dengan kekuatan yang luar biasa. Dia berada di lapisan ke-8 dari Profound Heaven Stage. Bahkan satu pil pun tidak bisa menjamin Zuo Fan menang dalam pertarungan ini. Tapi Zuo Fan tetap tenang setiap saat, mengangguk sedikit lalu menatap tetua keempat yang telah meninggal. Apakah dia saudaramu? Kalian sangat cocok bersama. Ada apa denganmu? Kamu membunuh penatua ketujuh, penatua keempat, dan penatua kelima yang lumpuh. Aku akan memastikan kamu tidak pernah meninggalkan tempat ini hidup-hidup. Penatua ketiga meludah melalui gigi terkatup. Namun matanya yang selalu mengamuk tidak bisa menahan diri untuk berhenti sejenak di atas tubuh saudaranya. Menerima semuanya, Zuo Fan mencibir. Dia kemudian menyuruh mayat itu digantung dengan sayap petirnya. Apa yang kamu lakukan? Penatua ketiga meraung. Untuk musuhku, aku tidak hanya akan membunuhnya tetapi juga menghancurkan mayatnya.
membuatnya mati dalam penyesalan. Zuo Fan mendengus. Penatua ketiga akan menyerang. Tetapi Zuo Fan tiba-tiba menghela nafas, namun Penatua ketiga menatap dengan mata terbelalak. Melihat kalian begitu dekat, aku akan melepaskannya. Lagi pula, aku juga memiliki saudara laki-laki yang diperoleh dari perjuangan hidup dan mati, hanya untuk mati di tangan Yu Guiqi. Jika bukan karena ini, aku tidak akan bertengkar dengan lembah neraka. Zuo Fan menghela nafas dan menggelengkan kepalanya. Penatua ketiga tercengang, berkaitan dengan anak klan kelas 3 ini dan mengapa dia menjadi musuh lembah neraka. Memikirkan tindakannya sebelumnya, dia juga akan menuntut dan membalas dendam untuk saudaranya terlepas dari bahayanya. Meski begitu, kamu pikir aku akan membiarkanmu pergi? Tetua ketiga mendengus, masih marah. Zuo Fan mencibir dan mengangkat kepalanya untuk menunjukkan matanya yang menyala-nyala. Untuk balas dendam saudaraku, aku telah melakukan bencana hari ini padaku. Tapi aku tidak menyesalinya. Bagaimana aku bisa meminta maaf kepada musuh aku? Tapi melihatmu mengalami nasib yang sama sepertiku, aku tidak akan merusak tubuhnya dan mengembalikannya padamu. Zuo Fan menjentikkan Lightning Wings dan melemparkan mayatnya ke tetua ketiga. Penatua ketiga bergerak dengan tergesa-gesa, sekarang menatap Zuo Fan dengan sedikit rasa hormat saat dia berteriak, "Bagus, kita akan bertarung 1 lawan 1 dan melihat siapa yang sebenarnya." Penatua ketiga berhenti karena suatu alasan, merasakan hawa dingin di hatinya. Melihat ke bawah, dia melihat lubang sebesar kepalan tangan di dadanya yang sebelumnya tidak ada. Darah mengalir di sungai darinya. Penatua ketiga memandang Zuo Fan dengan penuh kebingungan dan kebingungan. Ada apa? Kami bahkan tidak mulai berkelahi dan aku sudah sekarat? Dengan terkekeh, Zuo Fan melambai. Sebuah cahaya keemasan datang dari punggung tetua ketiga yang terbang di sebelah Zuo Fan. Penatua ketiga memperhatikan bayi emas lebih dekat. Ini adalah makhluk iblis aku. Aku menyembunyikannya di dalam tubuh dan melemparkannya ke atas semuanya sehingga aku bisa membuat kamu lengah. Itu sebabnya aku juga mengarang cerita kecil tentang saudara laki-laki aku yang sudah meninggal. Aku hanya membunuh Yu Guiqi karena merusak pemandangan. Melambaikan tangan ke tetua ketiga, Zuo Fan mengirimnya pergi dengan senyum paling jahat yang bisa dia kumpulkan, selamat jalan, setia dan penuh kasih sayang. Penatua ketiga lembah neraka. Aku harap kamu tidak akan begitu mudah tertipu oleh kata-kata orang asing di kehidupan kamu selanjutnya. Terutama musuhmu. Hahaha. Jatuh ke belakang, tetua ketiga merasa dirinya semakin dingin, matanya masih memantulkan senyum terakhir Zuo Fan. Cara jahat Demon Archon Zuo Fan sangat mudah dilakukan. Tidak heran bahkan penatua ketujuh menjadi korban. Bam! Penatua ketiga jatuh di sebelah saudaranya. Namun, ketika pikirannya berhenti bekerja, mata itu terbuka selamanya dan menimbulkan penyesalan yang tak terkatakan. Mereka dikirim ke sini untuk mengakhiri Zuo Fan, hanya untuk meraba-raba dan mati dengan menyedihkan. Aku terlalu lama di sini. Lebih baik pergi dan bantu penatua Yan. Menghela napas, Zuo Fan mengambil kembali bayi darah dan terbang tinggi. Dalam 4 napas, dia tiba di atas bagian utara hutan. Tetua Regen Estate sekarang hijau dengan racun. Meskipun berada di tahap 9 dari Profound Heaven Stage, racun itu tetap efektif untuk menjatuhkan mereka sampai ke lapisan keempat. Namun, bahkan dalam kasus seperti itu, seorang kultivator tubuh masih sekuat ahli surga mendalam lapisan ke-6 yang normal.
Mengingat kekuatan Huang Pu Qingyun di lapisan kedua, dia menyadari bahwa pembudidaya tubuh Regen Estate bukanlah penurut. Itu kecelakaan. Aku membuat kesalahan. Aku pikir Demon Zuofan bersembunyi di sini. Omong kosong. Siapa sih yang tidak tahu kita dari Regen Estate, apalagi dengan baju-baju ini? Jangan mencoba bermain bodoh. Kamu melakukan ini dengan sengaja. Tetap di sana. Kami akan mematahkan tulangmu dan kami akan pergi bersama ke Pilking Hallmu untuk menyelesaikan ini. Di atas langit, Vicious Pilking melarikan diri seperti tikus yang ketakutan, dengan keduanya tetua Regen Estate di ekornya. Dengan bagaimana Vicious Pilking dinyatakan mati dan diremajakan beberapa dekade setelah mengeluarkan racun, kedua tetua ini tidak tahu siapa dia sebenarnya. Tapi dia juga tidak akan berteriak. Apakah pengkhianat seperti dia akan memiliki waktu istirahat dari Pilking Hall dan pengejaran seluruh kekaisaran? Dia mungkin adalah Vicious Pilking, tapi dia tidak terampil seperti Zuofan, dan jelas tidak berani diburu oleh semua orang. Zuofan menghela nafas. Kemana perginya Raja Pil Vicious yang hebat dan kuat dari Drifting Flowers Edifice? Kenapa dia begitu ketakutan di hadapan dua tetua Regen Estate? Apakah Regen Estate terlalu kuat, atau Vicious Pilking terlalu lemah? Zuofan sudah mengetahui jawabannya, tetapi tidak mau menerimanya. Karena masalahnya akan tumbuh secara eksponensial jika demikian. Regen Estate, aku akan melampaui kamu dalam 10 tahun. Mata Zuofan berkilat. Melihat Zuofan, Vicious Pilking tertawa seolah menemukan penyelamatnya. Stuart Zuo, kamu akhirnya datang. Selamatkan aku. Raja Pil jahat berlari di belakang Zuofan tanpa sedikit pun kesopanan. Pada titik ini, kedua tetua juga menyusul. Melihat sayap petir Zuofan, mereka berteriak, kultivasi tahap penempaan tulang sayap petir. Kamu adalah Demon Archon Zuofan yang membuat kekacauan di Drifting Flower City? Satu-satunya. Dan kalian berdua pasti dari Regen Estate. Aku mengambilnya. Zuofan berkata dengan nada dingin. Mereka mengangguk, lalu menatap Vicious Pilking di belakangnya dengan rasa ingin tahu. Sekarang aku mengerti. Pilking Hall telah berpaling untuk mengandalkan Demon Archon Zuofan. Tidak heran dia menyerang kita secara diam-diam. Kamu masih berani mengatakan itu kecelakaan? Vicious Pilking mencibir. Kedua tetua mendengus. Menurutmu mengapa seni tubuh tirani Kekaisaran Regen Estate menjadikan kita yang terbaik di antara 7 rumah? Bahkan Rainbow Cloud Palemmu pun tidak bisa membunuh kami. Kami akan menghancurkan kalian berdua dan memenuhi misi kami. Kamu memecahkan rekor, kamu tahu itu? Kamu jelas lebih lemah sekarang dan masih berjingkrak-jingkrak mengatakan kamu bisa mengalahkan kami? Zuofan mendengus meremehkan. Kedua tetua itu tertawa terbahak-bahak, bahkan melemah. Kami lebih dari cukup untuk memeras nyawamu. Aku tidak percaya padamu. Mengapa tidak mencoba membunuhnya dulu? Zuofan terkekeh dan melemparkan Vicious Pilking ke depan. Vicious Pilking menangis panik. Apakah Zuofan baru saja menjualku? Keduanya bingung, tetapi masih memegang erat Vicious Pil Raja. Merasa dia gemetar dalam genggaman mereka bingung. Sambil menyeringai jahat, Zuofan berkata, kamu seharusnya tidak menganggap dia pengecut. Dia memiliki keterampilan yang nyata, tahu? Untuk membuktikan maksudnya, cahaya keemasan keluar dari Vicious Pilking dan memasuki salah satu tetua. Sesepuh membeku di tempat dan orang bahkan bisa melihat bagaimana dia mulai mengering seperti kismis. Hidupnya dengan cepat meninggalkannya. Terkejut,
Penatua lainnya melesat 100 meter ke belakang. Bahkan Vicious Pilking sama ngerinya. Dia tidak pernah melihat Zuo Fan menggunakan Blood Infant, atau membunuh dengan Demon Transformation Art. Sekarang dia menyaksikan ini semua bermain dengan ketakutan. Bagaimana metode keji dan kejam seperti itu bisa ada? Mengambang di hadapan Vicious Pilking, Zuo Fan mengingat Blood Infant dengan diam-diam dan tertawa pada sesepuh Regent Estate yang tersisa yang ketakutan. Apakah kamu melihat itu? Sekarang, bisakah kamu masih membual tentang membawa kami? Suara penatua itu terkejut dan menyaksikan Vicious Pilking dengan ngeri. Lupakan saja, orang tua itu tidak penting. Yang penting adalah aku mendapatkan kepala Zuo Fan dan menyelesaikan misi aku. Aku tidak perlu khawatir sendiri dengan keterampilan menakutkan orang tua itu. Penatua itu menarik napas dalam-dalam dan tertawa. Nak, kamu baik telah menemukan pelindung seperti itu. Kalau begitu, aku akan mengampuni hidupmu hari ini, tapi apa itu? Tiba-tiba, sesepuh menunjuk ke belakang keduanya dengan panik. Zuo Fan dan Vicious Pilking menoleh untuk melihat. Dalam sekejap itu, yang lebih tua mencibir dan muncul di hadapan Zuo Fan dalam satu langkah, mengincar kepala Zuo Fan. Bam! Namun, si penatua tidak bisa menyentuh sehelai rambut pun di kepalanya, saat cahaya keemasan terbang dari Zuo Fan dan meniup lubang di dada sesepuh. Zuo Fan berbalik untuk melihat tetua yang terkejut. Itu trik tertua di buku ini. Apakah kamu tidak tahu apa-apa lagi? Sekarang, aku akhirnya tahu apa arti pepatah lama itu, semua otot dan tidak ada otak. Terkekeh, Zuo Fan dengan ringan mendorong dan pria itu jatuh seperti sampah di jurang. Vicious Pilking telah lama tercengang oleh betapa mudahnya Zuo Fan berurusan dengan dua ahli dari Regent Estate. Dia sekarang mengerti apa artinya membunuh orang semudah mengobrol.